Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mobil Kulo. Pada video kali ini kami akan membuat review mengenai mobil Toyota Innova yang mesin diesel tipe G manual warna silver terbaru tahun 2022. Nah, kira-kira seperti apakah spesifikasinya? Nah, untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya jangan lupa klik like pada video ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan belnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar mobil Toyota Innova. Sebagai informasi, mobil Toyota Innova ini total ada 3 tipe. Tipe paling standar yaitu tipe G, kemudian tipe tengahnya ada tipe V, dan untuk tipe tertingginya tipe Venturer. Jadi bisa dibilang untuk unit yang kita review ini merupakan yang tipe terendah sehingga memiliki harga paling terjangkau. Nah, untuk warna silver ini bisa dibilang cukup langka karena biasanya untuk mobil Toyota Innova kebanyakan warnanya kalau tidak warna hitam, warna putih. Nah, bagi Anda yang tertarik dengan unit ini, silakan bisa menghubungi Nasmoko Slamet Riyadi Solo atau bisa juga menghubungi sales counternya yaitu Mbak Retno. Untuk kontaknya sudah kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi. Nah, sekarang kita lanjutkan reviewnya. Seperti biasa, pertama kita mulai dari dimensi. Mobil Toyota Innova ini memiliki lebar 1,83 meter. Kemudian kalau untuk tingginya 1,795 meter. Serta untuk panjangnya mobil ini memiliki panjang 4,735 meter. Jadi bagi Anda yang berencana untuk membuat garasi, idealnya garasinya berukuran 5,5 kali 2,5 meter. Nah, kalau untuk mobil Toyota Innova ini sampai sekarang belum ada yang tipe TSS. Jadi untuk bagian depannya semuanya model polos seperti ini, belum ada sensornya. Sekarang kita lanjutkan ke bagian depan. Nah, untuk bagian depan di sini ada logo Toyota berwarna krom di bagian tengah. Lalu untuk grill utamanya di sini menggunakan lace berwarna hitam piano black. Untuk garisnya model besar seperti ini sehingga membuat tampilannya menjadi lebih elegan. Serta di bagian ujung di sini terdapat lace warna krom untuk memberikan kesan mewah, termasuk di bagian ujung lampu juga ada lace warna krom. Lanjut ke bagian lampu. Nah, untuk lampu yang tipe G ini masih standar. Jadi untuk lampu utamanya masih menggunakan lampu jenis bolam, untuk lampu jauh juga menggunakan lampu jenis bolam, serta untuk lampu senjanya juga sama, lampu bolam. Nah, di sini untuk bagian lampu utamanya sudah dilengkapi dengan lace warna krom. Lanjut ke bagian bawah. Nah, untuk bagian bawah di sini terdapat lampu sen. Untuk lampu sennya juga bolam, dilengkapi dengan cover berwarna hitam top. Untuk fog lampnya ada di bagian ujung. Nah, di sini untuk fog lampnya juga menggunakan lampu jenis bolam, serta untuk bagian bawahnya untuk pro underguard lace-nya warna silver. Nah, dari bagian depan, sekarang kita lanjut ke bagian samping. Ini adalah tampilan samping mobil Toyota Innova mesin diesel yang tipe G manual warna silver. Kita lihat secara lebih dekat. Pertama, mulai dari bagian atas. Nah, di sini sudah dilengkapi dengan talang air original, jadi sudah tidak perlu tambah talang air lagi. Untuk pilar B-nya di sini berwarna hitam, lalu untuk lace bagian bawahnya juga sama, di sini menggunakan lace warna hitam. Untuk handle pintunya menggunakan model tarik, covernya sewarna body berwarna silver. Untuk spionnya juga sama, menggunakan cover sewarna body berwarna silver serta dilengkapi dengan lampu sen di bagian ujung. Kalau untuk bagian bawahnya di sini polos. Kemudian lanjut ke bagian ban. Nah, untuk velgnya menggunakan velg model dual tone. Untuk profil ban yang digunakan di sini menggunakan ban mereknya merek Bridgestone. Nah, untuk velgnya ini menggunakan ukuran 16 inci. Untuk profil bannya berukuran 205/65 R16. Lalu untuk fitur keselamatan bagian depan sudah dilengkapi dengan rem cakram. Kalau untuk suspensi depannya di sini menggunakan jenis double wishbone. Lalu untuk bagian belakang di sini juga sudah dilengkapi dengan mudguard atau pelindung lumpur. Kemudian kalau untuk tampilan sampingnya di sini standar. Nah, dari bagian samping depan kita lanjut ke bagian samping belakang. Ini untuk kode produksinya bisa kita lihat. Ini mobil Toyota Innova mesin diesel tipe G manual, warnanya silver metallic. Untuk tangki BBM-nya ada di sebelah kiri. Untuk tangki BBM-nya kapasitas 55 liter. Lanjut ke bagian belakang. Untuk ban belakangnya di sini menggunakan rem jenis tromol atau standar. Serta kalau untuk suspensi belakang di sini menggunakan suspensi jenis 4 link dengan model lateral road. Kalau melihat suspensi yang digunakan, ini menandakan mobil Innova ini mengutamakan masalah ketangguhan karena kombinasi antara double wishbone dengan lateral road. Kita lanjutkan ke bagian belakang. Nah, ini untuk tampilan belakangnya kita mulai dari bagian atas. Untuk bagian atas di sini antenanya sudah menggunakan antena model shark fin sewarna body. Kemudian kalau untuk spoiler belakangnya juga sama sewarna body, dilengkapi dengan head mount stop lamp di bagian tengah, fungsinya sebagai lampu rem. Lalu kalau untuk kaca belakang yang tipe G ini masih standar, jadi polos, belum ada rear defogger. Untuk bagian tengahnya di sini sudah dilengkapi dengan wiper. Lalu untuk bagian backdoor di sini ada logo Toyota berwarna krom di bagian tengah. Untuk lampu belakangnya juga sama menggunakan lampu jenis bolam semua. Ini untuk lampu remnya bolam, lampu belakangnya juga bolam. Kemudian untuk lampu mundur juga menggunakan lampu jenis bolam. Serta untuk bagian bawah, nah ini untuk lampu sennya menggunakan lampu jenis bolam. Untuk
di bagian belakang sudah dilengkapi dengan kamera mundur. Untuk emblem sebelah kiri ada emblem Innova warna chrome, serta untuk yang sebelah kanan ada emblem Kijang 2.4, artinya mesin diesel tipe G. Dan untuk fitur keselamatan, bagian belakang juga sudah dilengkapi sensor parkir, jumlahnya ada 2 titik sewarna putih. Untuk tampilan rear underguardnya juga polos, kemudian di bagian ujung ada reflektor, dan untuk ban serep ada di bagian bawah. Nah, ini untuk ban serepnya menggunakan velg jenis racing sama seperti aslinya, serta untuk penggerak mobil Innova ini menggunakan penggerak jenis roda belakang. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian eksterior. Dari bagian eksterior kita lanjut ke bagian interior. Pertama kita mulai dari sisi pengemudi. Untuk handle pintu sisi pengemudi di sini menggunakan model tarik, covernya sewarna body serta dilengkapi dengan slot kunci manual di bagian ujung. Nah, sekarang kita lanjutkan ke tampilan door trim. Untuk tampilan door trimnya, nah bisa kita lihat di sini kombinasi antara warna hitam dengan warna coklat. Kita mulai dari bagian atas terlebih dahulu. Untuk bagian atas sudah dilengkapi dengan speaker jenis tweeter di bagian ujung. Lalu untuk material yang digunakan, bagian atas menggunakan bahan plastik. Kemudian untuk bagian sampingnya ini untuk handle pintu bagian dalam warna hitam. Di bagian tengah di sini ada pengaturan untuk spion elektrik, serta untuk bagian belakangnya di sini ada central lock atau pengunci pintu. Sebelahnya lagi ada window lock pengunci jendela, dan untuk power window sudah auto pada sisi driver. Lanjut untuk bagian tengah, di sini untuk armrestnya menggunakan bahan soft touch warna coklat, bagian sampingnya juga bahan soft touch. Lalu untuk bagian bawah di sini ada satu buah cup holder serta laci penyimpanan, dan di ujung terdapat speaker utama. Dari bagian door trim sekarang kita lanjut ke bagian dashboard. Nah, untuk tampilan dashboardnya di sini bisa kita lihat kombinasi antara warna hitam dengan warna grey. Nah, untuk bagian tengahnya ini ada aksen warna grey seperti karbon. Kemudian di sini ada cup holder model e-track, bisa digunakan sebagai tempat penyimpanan botol. Lokasinya dekat dengan AC, jadi bisa membuat minuman tetap dingin. Lanjut lagi di bawahnya, di sini ada sensor alarm. Lalu di bawahnya di sini ada tuas untuk pembuka tangki BBM dan juga kap mesin. Dan untuk pedalnya berjumlah 3 buah karena mobil ini menggunakan transmisi jenis manual. Nah, untuk yang tipe G ini kuncinya masih menggunakan kunci model standar. Nah, sekarang kita masuk ke bagian dalam supaya lebih jelas. Pertama kita mulai dari tampilan cluster meter. Untuk cluster meternya di sini menggunakan model single tone. Untuk sebelah kiri ada indikator RPM, bagian tengah ada MID, dan sebelah kanan ada indikator untuk speedometer. Lalu untuk bagian setir di bagian tengah di sini ada logo Toyota warna chrome. Kemudian di bawahnya ada airbag untuk fitur keselamatan. Untuk sebelah kanan di sini polos, kemudian di bagian bawahnya ada display untuk bagian MID. Untuk yang sebelah kiri, nah ini ada audio switch steering, ini untuk pengaturan volume, kalau sampingnya untuk pengganti channel. Lalu ini ada mode dan juga voice command di bagian bawah, serta di ujung di sini ada Bluetooth handsfree untuk angkat tutup telepon. Untuk setirnya polos, kemudian untuk tuas sebelah kiri ada tuas pengaturan wiper, dan di sebelah kanan ada tuas pengaturan lampu. Kemudian untuk bagian bawah, nah ini yang menarik karena untuk bagian lututnya sudah dilengkapi dengan airbag. Ini untuk fitur keselamatan, jadi kalau ada kecelakaan, airbag bagian lutut juga melindungi bagian bawah. Nah, untuk posisi setirnya di sini juga bisa diatur, tinggal kita tarik tuas di bawah ini, kemudian kita bisa atur secara tilt steering atau naik turun, dan juga telescopic steering atau maju mundur. Nah, ini sehingga memudahkan kita menemukan posisi berkendara yang paling nyaman. Dari bagian setir lanjut ke bagian tengah. Untuk bagian tengah di sini ada jam, kemudian ada tombol hazard di bagian tengah. Untuk head unitnya sudah menggunakan head unit model double tint touchscreen. Ini juga sudah terkoneksi dengan smartphone connectivity, ada slot USB di bagian ujung. Untuk bagian bawahnya, nah ini ada pengaturan AC, ini untuk pengaturan arah hembusan. Kemudian kalau untuk yang bagian tengah ini, di sini ada pengaturan kecepatan kipas. Kalau yang ini tombol untuk air circulator, serta sebelah kanan ini untuk pengaturan suhu. Di bawahnya di sini ada indikator untuk passenger airbag, lalu ada tombol untuk mode eco atau mode power juga. Lalu ini tombol untuk stability control. Di bawahnya di sini terdapat satu buah port outlet bisa digunakan sebagai tempat cas. Lalu di sini ada laci penyimpanan. Untuk transmisinya menggunakan transmisi manual dengan 5 percepatan dan 1 mundur. Lalu untuk handrem masih standar. Di sini ada satu buah cup holder. Untuk handremnya menggunakan model mekanik. Dan untuk bagian tengah ini ada armrest, bahannya bahan plastik. Ini sekaligus cover untuk konsol box. Nah, ini untuk bagian konsol boxnya. Dari bagian tengah sekarang kita lanjut ke sisi penumpang depan. Untuk sisi penumpang depan di sini ada speaker jenis tweeter di bagian ujung, kemudian ada airbag untuk fitur keselamatan sisi penumpang depan. Lalu di sini ada kisi AC, ada list warna grey, dan di bagian ujungnya di sini ada cup holder motor e-track juga. Lalu untuk bagian atas juga ada laci penyimpanan. Ini terkoneksi dengan kisi AC, jadi bisa membuat minuman tetap dingin. Bukaannya model soft.
Kalau untuk yang bagian bawah, nah ini bukaannya model standar, ada penguncinya juga. Di bawah ada apar, kemudian untuk bagian samping tampilan door trimnya kurang lebih sama seperti pintu utama. Untuk bagian atas di sini ada assist grip model retract. Lalu untuk sun visor sisi penumpang depan, untuk bagian belakangnya sudah dilengkapi dengan cermin. Nah, ada covernya model sliding juga. Lalu untuk lampu kabin sudah menggunakan model dual zone, jadi bisa dinyalakan terpisah antara kanan dengan kiri. Jadi kalau dinyalakan tidak begitu mengganggu si pengemudi. Lalu di sini ada laci penyimpanan kacamata. Untuk spion bagian tengahnya sudah dilengkapi dengan fitur anti silau manual. Dan untuk sun visor sisi pengemudi di sini untuk bagian sini ada card holder. Kalau dibaliknya di sini ada spion dilengkapi dengan cover model sliding juga. Serta untuk bagian samping sini polos, tidak ada assist grip. Dan untuk pengaturan spionnya sudah dilengkapi dengan height adjuster atau pengaturan ketinggian sabuk pengaman. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian dashboard. Dari bagian dashboard sekarang kita lanjut ke bagian jok. Untuk jok yang digunakan di sini menggunakan jok warnanya warna semi coklat. Untuk bahan yang digunakan menggunakan bahan jenis fabric standar. Nah, untuk bahannya seperti ini. Untuk bagian tengahnya aksennya seperti aksen karbon. Nah, untuk warna coklatnya ini coklat gelap. Jadi kalau di kamera agak terlihat seperti warna hitam, tapi ini sebenarnya warna coklat. Nah, kita lanjutkan ke pengaturan jok. Untuk pengaturannya cukup lengkap. Ini ada tuas untuk pengaturan reclining atau pengaturan sandaran. Kalau yang depan ini untuk pengaturan ketinggian jok atau height adjuster. Serta di ujung ada tuas untuk sliding atau pengaturan maju mundur. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk interior baris pertama. Dari baris pertama sekarang kita lanjutkan menuju ke baris kedua. Seperti biasa kita mulai dari tampilan door trim. Untuk tampilan door trim baris kedua ini kurang lebih sama seperti pintu utama. Jadi kombinasi antara warna hitam dan warna coklat. Untuk bagian atas di sini menggunakan material bahan plastik. Kemudian untuk handle pintu bagian dalamnya di sini warna hitam. Kalau untuk bagian tengahnya di sini menggunakan bahan soft touch berwarna coklat. Lalu untuk bagian sampingnya juga bahan soft touch. Untuk bagian ujung di sini ada tombol power window, ada laci penyimpanan kecil, serta di bagian bawah di sini ada satu buah cup holder serta laci penyimpanan tambahan, dan di ujung terdapat speaker utama. Nah, dari bagian door trim sekarang kita lanjut ke bagian interior. Nah, kita mulai dari bagian atas. Untuk bagian atas sudah dilengkapi dengan AC double blower. Lalu untuk bagian sampingnya di sini ada assist grip model retract, ada lampu kabin juga, dan untuk jok baris keduanya di sini dilengkapi dengan 3 buah headrest karena memang kapasitasnya untuk 3 orang penumpang. Nah, sekarang kita coba masuk ke bagian dalam. Sebagai informasi di sini saya tingginya 170 cm, ukuran dewasa normal. Nah, ini untuk posisi lututnya bisa kita lihat sangat longgar sekali. Ini untuk joknya juga masih bisa dimaju mundurkan atau sliding. Nah, ini untuk maju paling maksimal. Ini kalau maju paling maksimal pun lutut saya masih sangat aman. Ini jaraknya sekitar 5 jari. Kita kembalikan ke posisi semula. Nah, ini untuk posisi normalnya segini. Memang Innova terkenal sangat longgar. Di bagian depan sini masih ada laci penyimpanan. Kemudian untuk bagian sini juga ada laci penyimpanan lagi. Di bawah terdapat satu buah power outlet, bisa digunakan sebagai tempat cas. Kalau yang sebelah kiri juga ada laci penyimpanan. Serta yang menarik ini dilengkapi dengan hanger, jadi bisa digunakan untuk gantungan. Yang sebelah sini juga ada hangernya. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk posisi duduk di baris kedua mobil Toyota Innova ini. Dari baris kedua sekarang kita lanjutkan menuju ke baris ketiga. Nah, seperti apa rasanya duduk di baris paling belakang mobil Toyota Innova. Untuk akses ke belakangnya sangat mudah karena jok baris keduanya sudah model one touch tumble. Ini untuk jok baris ketiga kapasitasnya untuk 3 orang penumpang. Jadi total penumpangnya untuk mobil Toyota Innova ini bisa sampai 8 orang. Dengan rincian 2 di bagian depan, 3 di bagian tengah, dan 3 di bagian belakang. Nah, ini sekarang kita tegakkan sandarannya. Di sini untuk posisi lututnya ini kalau dimuati orang dewasa bisa kita lihat ini posisinya sangat longgar, masih sangat aman. Ini kalau dimuati oleh 3 orang dewasa juga masih sangat memadai. Untuk fitur fungsional di bagian samping di sini ada satu buah cup holder. Lalu untuk bagian atasnya, nah di sini ada dilengkapi dengan assist grip model retract. Untuk yang sebelah kanan juga sama. Di sini oh ya, ini ada sabuk pengaman tengah, kemudian ada kisi AC juga di bagian tengah. Jadi AC-nya sampai paling belakang. Untuk bagian samping kanan ada assist grip model retract, di bawahnya ada satu buah cup holder. Jadi memang sangat fungsional sekali. Untuk mobil Toyota Innova tipe G ini sangat cocok bagi Anda yang berencana untuk membeli mobil Toyota Innova tapi mengejar harga paling terjangkau. Nah, ini merupakan pilihan yang paling tepat karena meskipun tipe paling standar tetapi secara fitur bisa dibilang cukup lengkap serta akomodasinya juga sangat memadai. Untuk masalah pilihan warna sendiri sebenarnya cukup banyak. Selain warna hitam, putih, kemudian juga ada warna silver seperti yang kita review. Lalu ada warna grey, coklat, dan merah. Nah, kita lanjutkan ke bagian bagasi. Ini untuk tampilan bagasinya bisa kita lihat sangat longgar sekali, bisa digunakan untuk memuat mungkin sekitar 4-5 galon. Lalu di sini ada headrest di bagian ujung. Jadi memang kapasitasnya untuk 3 orang penumpang sudah dilengkapi dengan 3 buah headrest. Nah, ini untuk bagasinya sangat longgar. Ini untuk headrestnya nanti tinggal dilepas, dipasang di bagian tengah sini.
Lalu di sini juga ada laci penyimpanan untuk toolkit, serta yang sebelah kanan sudah dilengkapi dengan lampu bagasi untuk memberikan penerangan terutama ketika malam hari. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian bagasi mobil Toyota Innova mesin diesel yang tipe G manual warna silver ini. Oh ya, sebagai informasi, untuk mobil Toyota Innova yang mesin diesel ini sekarang sudah menggunakan mesin Euro 4, jadi jangan lupa untuk bahan bakar yang direkomendasikan setidaknya harus menggunakan bahan bakar jenis Pertamina Dex. Untuk mesin dengan jenis Euro 4 ini sangat tidak direkomendasikan menggunakan bahan bakar jenis biosolar. Nah, sekarang kita kembali ke bagian mesin. Untuk masalah mesin antara Euro 2 dengan Euro 4 tidak ada perubahan, jadi mesin yang digunakan tetap sama. Nah, kita buka bagian kap mesin terlebih dahulu, kita pasang penyangga. Ini untuk bagian bawah kap mesin sudah dicat warna bodi, kemudian dilengkapi dengan peredam juga untuk mengurangi efek kebisingan dan efek panas pada bagian kap mesin. Kita lanjutkan ke masalah mesin tadi. Untuk mesin yang digunakan masih tetap menggunakan mesin dengan kode 2GT-FTP. Ini secara teknis sama persis dengan mesin yang digunakan pada mobil Toyota Fortuner yang mesin 2400 cc. Mesin ini juga sudah dilengkapi dengan teknologi turbo. Dengan kapasitas 2400 cc ini mampu menghasilkan tenaga maksimal di angka 149 PS pada 3400 rpm dan torsi maksimalnya di angka 34,9 kg/m pada rpm 1200 sampai 2800 rpm. Nah, kalau untuk masalah fitur keselamatan sudah sangat lengkap karena sudah dilengkapi dengan sistem pengereman ABS dan EBD, lalu juga ada stability control serta hill start assist. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk review mobil Toyota Innova mesin diesel yang tipe G manual warna silver terbaru tahun 2022. Semoga video ini dapat bermanfaat, terutama bagi Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil Toyota Innova. Jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Saya doakan bagi Anda sudah like dan subscribe pada video ini, semoga rezekinya semakin lancar dan tahun ini bisa membeli mobil Toyota Innova semua. Jangan lupa kunjungi juga channel YouTube kami lainnya. Di sini ada channel Nyicil Mobil yang akan memberikan informasi terbaru mengenai program kredit, DP, dan angsuran mobil dari semua merek. Untuk linknya sudah kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi. Terima kasih banyak sudah nonton video ini. Semoga bermanfaatnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.